Lalu nanti puncaknya adalah yang tanpa suara. Tidak ada lagi yang membaca. Disinilah yang disebut suwung. Disinilah yang disebut hening. Disinilah yang disebut sunyi. Disinilah yang disebut diam. Disinilah yang disebut fana. La ilaha illa ana. Pada akhirnya, pada puncaknya harus sampai kepada la ilaha illa ana, sampai kepada keheningan, sampai ke dalam kepada suwung, sampai kepada sunyi, sampai kepada diam dan sampai kepada fana. Wujuduka dzambun la yuqasu dzambun akharu. Bahkan orang itu merasa ada saja. Jadi ketika kita merasa ada, itu aja sudah dzambun, itu sudah dosa. Nah, di dalam membaca Fatihah itu sebenarnya merupakan proses dari la ilaha illa huwa menuju ke la ilaha illa ana sebenarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika seseorang membaca ayat yang kelima sampai ketujuh ini, sebenarnya dia sedang zikir la ilaha illa anta. Zikirnya sudah sampai pada derajat la ilaha illa ana. Maka huanya hilang, anta hilang, semua dia hilang, semua kamu hilang, dan bahkan semua aku hilang. Nah, di sini hanya ada ana, hanya ada Allah. Nah, inilah zikir la ilaha illallah di dalam derajat kefanaan. Semua ibadah ya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sodakoh, entah itu puasa, entah itu macam-macam, puncaknya, ya, puncak dari ibadah itu adalah keheningan. Sholat itu kalau nggak menghasilkan keheningan, ya belum sholat yang paling afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di ngaji Risalah Kusairiyah. Kita masih melanjutkan tentang keheningan, kesunyian, kesuwungan atau diam atau fana ya. Konsep-konsep yang pada prinsipnya adalah sama. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam tingkatan-tingkatan zikir la ilaha illallah sebenarnya ada level-level sehingga ketika kita zikir la ilaha illallah kita bisa dalam tanda petik ya, kita bisa berada di dalam diam, berada di dalam sunyi, berada di dalam suwung, berada di dalam fana. Nah, la ilaha illallah ya, ini adalah ada tiga level, ada la ilaha illahua ya pada saat orang berzikir la ilaha illahua dia sedang apa meluruhkan semua dia. Tidak ada dia kecuali dia, ya. Tidak ada dia, tidak ada siapapun dia kecuali dia, ya. Tidak ada dia kecuali Allah. Itu la ilaha illahua. Tetapi di dalam proses la ilaha illahua itu masih ada ana ya, masih ada ana, masih ada anta ya. Sehingga di sini belum sepenuhnya suwung ya. Di sini belum sepenuhnya fana. Jadi ya, di sini belum sepenuhnya apa namanya? Sebelum sepenuhnya suwung, belum sepenuhnya sunyi, belum sepenuhnya hening, belum sepenuhnya fana. Ya. Nah, sekarang kita kalau meningkatkan levelnya, yaitu level la ilaha illallah tadi, kita masuk ke la ilaha illa anta. Nah, pada saat la ilaha illa anta, maka semua anta, semua kamu, semua engkau hilang.
Ini huwa ini sudah hilang melalui la ilaha illa huwa tadi. Lalu ketika la ilaha illa ana, semua hilang ya. Jadi semua yang engkau, semua yang kamu, semua yang dia nggak ada atau luruh. Yang ada hanya anta, hanya engkau ya Allah. Nah, ya, la ilaha illa huwa. Yang luruh adalah dia, semua dia. La ilaha illa anta. Yang luruh adalah dia dan kamu, tetapi masih ada ana. Ya, sehingga belum sampai ke dalam kesuwungan, ya. Belum sampai di dalam kesuwungan. Belum berada di dalam derajat kesuwungan karena masih ada ana, masih ada aku. Lalu ketika seseorang berada di dalam la ilaha illa ana, jadi zikirnya sudah sampai pada derajat la ilaha illa ana, maka huanya hilang, anta hilang, semua dia hilang, semua kamu hilang, dan bahkan semua aku hilang. Nah, di sini hanya ada ana, hanya ada Allah. Nah, inilah zikir la ilaha illallah di dalam derajat kefanaan. Yaitu zikir la ilaha illallah dalam derajat kefanaan. Ya, itu kemarin sudah saya jelaskan demikian. Nah, sekarang ketika seseorang itu sholat, ya, kita akan selalu membaca Fatihah. Ya, ketika orang itu sholat, kita selalu membaca Fatihah. Nah, di dalam membaca Fatihah itu sebenarnya merupakan proses dari la ilaha illa huwa menuju ke la ilaha illa ana sebenarnya waktu seseorang itu membaca Fatihah. Nah, misalnya kalau kita hayati ya, mari kita hayati Fatihah yang sangat mulia ini ya. Kita hayati. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang pengasih, yang Rahman, yang Rahim. Maliki Yaumiddin, sang penguasa hari pembalasan. Nah, ini kita menyebut Allah ketika kita mengucapkan Fatihah dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini, Allah sebagai Huwa. Ya, Allah sebagai huwa. Jadi kita menyebut Allah sebagai dia. Di sini kita masih berada di level yang ini ya. La ilaha illa huwa. Tetapi jika teman-teman perhatikan, lalu ayat berikutnya adalah Iyaka. Nah, pakai K. Iya, jadi ini pakai K. Iyaka na'budu wa iyaka. Nah, pakai K. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ini pakai K. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, ini pakai K juga. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika seseorang membaca ayat yang kelima sampai ketujuh ini, sebenarnya dia sedang zikir la ilaha illa anta. Ya. Sebenarnya dia sedang zikir la ilaha illa anta. Jadi di sini la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta. Lalu nanti puncaknya adalah yang tanpa suara. Tidak ada lagi yang membaca. Disinilah yang disebut suwung. Disinilah yang disebut hening. Disinilah yang disebut sunyi. Disinilah yang disebut diam. Disinilah yang disebut fana. La ilaha illa ana. Jadi kalau kita membaca Fatihah seharusnya kita hayati seperti ini. Ya, kita hayati dari la ilaha illa huwa menuju la ilaha illa ana. Inilah bacaan wajib di dalam sholat kita. Maka sholat itu sebenarnya kalau kita hayati betul-betul, sholat itu seharusnya menuju keheningan. Nah, maka ini saya sampaikan sebuah hadis ya. As-sholatu wa imaduddin, ini hadis kalau teman-teman bisa nyari di Nasoihul Ibad, saya nemunya di Nasoihul Ibad ya. Nah,
Ketika kita sholat misalnya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Wasumtu afdol, tetapi keheningan lebih utama. Maksudnya adalah sholat itu kalau nggak menghasilkan keheningan, ya belum sholat yang paling afdol. Jadi sholat yang paling utama adalah sholat keheningan, sholat di dalam sunyi, sholat di dalam suwung, sholat di dalam fana. Itu sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama, sholat yang jauh lebih utama. Tetapi tidak berarti kita mengendengkan sholat yang ini. Nah, sholat ini perlu kita lakukan menuju keheningan tadi. Ya, wasumtu afdol. Jadi keheningan yang, nah coba kita kan kadang-kadang merasa hening padahal pikirannya masih ngomong macam-macam di pikiran itu ya. Jadi di pikiran itu masih ke sana, kemari, ke sana, kemari. Nah, tentu itu namanya belum keheningan, belum menuju ke hakikat yang keheningan. Ya. Kalau kita diam secara lisan tapi belum diam secara hakikat, secara hakikat yaitu dalam tanda petik diamnya pikiran atau eh, berhentinya konflik di dalam pikiran kita. Itu bahkan sebenarnya bukan hanya sholat, semua ibadah itu harus menuju keheningan. Wassodaqotu tutfi'u ghadabar Rabbi. Sodakoh itu bisa bisa menghilangkan kemarahan apa Allah, kemarahan eh, zat sang pemelihara. Tetapi wasumtu afdol. Tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya sodakoh yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan itu harusnya menghasilkan keheningan. Nah, sodakoh yang belum menghasilkan keheningan, maka dia belum sampai di dalam puncaknya sodakoh. Sholat yang belum mencapai keheningan, dia belum mencapai puncaknya sholat. Wasaumu junnatun. Puasa itu perisai minan nari dari api neraka. Tetapi wasumtu afdol. Tetapi keheningan lebih utama. Artinya sholat, artinya puasa. Puasa yang belum menghasilkan keheningan, maka puasa itu belum puasa yang puncaknya puasa. Jadi wasaumu junnatun minan nar wasumtu afdol. Wal jihadu dan kesungguhan. Sanamuddin itu puncak keutamaan agama. Tetapi jihad yang belum menghasilkan keheningan, dia belum puncaknya jihad. Jadi kalau kita melihat hadis ini sebenarnya semua ibadah itu nanti puncaknya ya, semua ibadah ya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sodakoh, entah itu puasa, entah itu macam-macam, puncaknya ya, puncak dari ibadah itu adalah keheningan. Karena sebenarnya memang menuju ke sana, menuju dari la ilaha illahua menuju ke la ilaha illah ana. Nah, sehingga kita harus memahami betul ya, menghayati betul bahwa ibadah itu adalah atau zikir ya, sebenarnya semua ibadah itu kan zikir sebenarnya. Nah, itu semua harus menuju ke la ilaha illa ana, menuju leburnya aku, leburnya dia, leburnya kamu, leburnya aku. Maka di dalam hasanah-hasanah kesufian itu puncak-puncak zikir ya begitu. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutnya dengan zikir akhfal khaufi, ya, zikir yang sunyi, ya, zikir yang di dalam kesunyian. Nanti ada zikir menurut siapa Imam Sadili misalnya zikir tertinggi adalah ketika seseorang merasa dizikirkan, dia tidak lagi zikir tetapi dizikirkan Allah. Nah, itu puncak-puncak ibadah atau puncak-puncak zikir sebenarnya dari la ilaha illahua menuju la ilaha illa anna. Termasuk tadi ketika kita membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu sebenarnya adalah dari lafat-lafat Al-Quran. Yang pertama lafadznya adalah la ilaha illahua. Lalu di ayat berikutnya la ilaha illa anta. Lalu Al-Quran yang tanpa huruf. Makanya kita sering dengar kalau
Al-Qur'an Qadim Wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Nah, itu adalah Al-Quran yang tidak ada tulisannya, tetapi bisa dibaca. Yang siapa yang membaca itu? Yakni yang membaca adalah orang atau diri yang zikirnya la ilaha illa ana. Yaitu orang yang di dalam suwung, di dalam hening, di dalam diam, di dalam fana. Nah, itulah perjalanan ibadah itu sebenarnya menuju ke sana. Nah, ini sangat selaras dengan hadis Rasulullah ini. Bahwa as-sholatu wa imaduddin wasumtu afdol. Was-sodaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wasumtu afdol. Was-saumu junnatun minan nari wasumtu afdol. Wal jihadu sanamuddin wasumtu afdol. Bahwa sholat adalah tiang agama, namun keheningan lebih utama. Sedekah memadamkan murka Allah, tetapi keheningan lebih utama. Puasa perisai dari segala neraka, siksa neraka, keheningan lebih utama. Jihad adalah puncak keutamaan agama, keheningan lebih utama. Artinya semua ibadah harus puncaknya adalah keheningan. Ya. Puncaknya, ya, puncaknya di sini adalah keheningan. Harus menuju ke sana. Ya, jadi ibadah-ibadah kita menuju ke sana, yang artinya keheningan secara praktis adalah leburnya aku, leburnya kamu, leburnya huwa, leburnya dia. Tidak ada lagi aku, eh, apalagi kamu, apalagi dia. Wong aku saja tidak sudah lebur, sudah hening. Nah, oleh karena itu di dalam saya ini mengutip di dalam Sirul Asror ya. Nah, Sirul Asror itu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ini saya ambil di bab 4, di bab 5 atau bab 4 ya. Bahwa di dalam kalangan para sufi, wujuduka dzambun la yuqasu dzambun akharu. Bahkan orang itu merasa ada saja. Jadi ketika kita merasa ada, itu aja sudah zambun, itu sudah dosa. Ya tentu ini apa pelajaran-pelajaran puncak ya, eh, yang tidak kita pahami dengan dengan syariat-syariat yang biasa, tetapi perlu kita hayati. Jadi kamakila seperti diucapkan oleh para sufi, wujudu kadzambun, bahkan keberadaanmu atau lebih tepatnya sebenarnya rasa adamu, rasa akumu itu sudah dosa, dzambun. Layu kosu dzambun akhor, tapi jangan dikiaskan seperti dosa-dosa yang lain. Ini bukan dosa yang lalu kita bisa apa namanya? Bisa mengatakan lalu orang itu nanti masuk neraka, bukan dosa yang itu ya. Ini layu kosu tidak bisa dikiaskan dzambun akhoru dosa itu dengan dosa yang lain ya. Jadi jangan jangan dikiaskan dengan dosa yang lain, jangan disamakan. Jadi bahkan di kalangan para sufi memang begitu. Ya, teman-teman kalau ingin mendalami bisa membaca di Sirul Asror ya, di bab talqin dan tobat namanya. Di bab itu. Nah, walidzalika dan oleh karena itu karena ada An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru beristighfar beliau kula yaumin setiap hari mi'ata marrotin 100 kali beliau Rasulullah itu beristighfar, bukan beristighfar dari dosa-dosa seperti dosa-dosa kita, bukan bukan beristighfar seperti karena kita misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ghibah, dosa-dosa seperti itu, bukan dosa-dosa yang seperti itu Rasulullah itu istighfarnya. Tetapi dari hakikat-hakikat semacam ini. Nah, dan itu sama sekali tidak mengurangi keistimewaan dan kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang hamba. Maka lalu Allah di dalam Al-Quran dalam surat Muhammad Allah itu dawastaghfir li dzambik dan beristighfarlah dari dosamu. Ai li dzambi wujudika dari karena dosa kamu merasa ada itu. Bahkan kita merasa aku saja itu sudah dosa. Wahada dan yang demikianlah itu yang disebut al-inabah. Al-inabah itu artinya tobat paling dalam. Tobat paling dalam di mana tobat dari dosa-dosa hakikat. Dosa dalam tanda petik ya. Ini jangan dimaknai dosa ketika orang ada itu lalu
lalu orang itu lalu salah seperti dosa-dosa dikiaskan dengan dosa-dosa yang lain, tidak. Nah, bahkan demikian ya. Jadi makanya konsep-konsep kefanaan, ya, konsep-konsep suwung, konsep-konsep sunyi, konsep-konsep fana, apa namanya, dijelaskan oleh para sufi di dalam kitab-kitab itu demikian. Karena itu tadi, makanya sebenarnya kalau kita lihat ya ini dari la ilaha wa la ilah menuju la ilaha illa ana itu sebenarnya adalah perjalanan untuk meluruhkan ego karena bahkan rasa akunya, rasa merasa ada itu zambun sudah. Tapi ini tadi layu kosu zambun akhor ya. Saya harap teman-teman tidak lalu salah paham seakan-akan ini dosa seperti dikiaskan seperti dosa-dosa yang lain. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Tetapi memang itu belum menuju suwung. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu setiap hari menyadari tentang hal ini, maka beliau akhirnya hening. Maka beliau akhirnya dalam derajat kesempurnaan, di dalam fana, di dalam diam, di dalam sunyi, di dalam suwung, di dalam hening. Itu setiap hari Rasulullah menuju ke sana. Atau Rasulullah setiap hari adalah makomnya, makom demikian. Nah ini ya teman-teman eh, bisa baca itu ya konsep-konsep kefanaan. Nah, jadi kalau di kalangan para sufi, ya, tobat itu kan ada tiga ya. Satu, tobat orangnya, tobat orang awam, ya, tobatnya orang awam. Tobat dari dosa syariat. Misalnya tobat eh, dulu nggak sholat, lalu sholat. Dulu nggak puasa, lalu puasa. Itu namanya tobatnya orang awam. Yang kedua, tobatnya orang khusus. Tobatnya orang khusus itu tobat dari dosa-dosa hakikat. Maksudnya dosa-dosa hakikat itu apa? Misalnya tidak ikhlasnya dia, dia sholat belum apa, belum benar-benar mengingat Allah, ya, masih kepengen dipuji orang ya kayak kayak gitu. Itu tobatnya orang khusus. Nah, yang tiga adalah tobatnya khawasil khawas, khususnya khusus. Para wali, para nabi, para utusan. Itu tobat dari rasa aku tadi. Eh, Makanya ada sebuah kisah ya, teman-teman ya. Nabi Dawud itu suatu ketika kan didatangi oleh siapa? Oleh dua malaikat yang eh, berpura-pura jadi manusia ya. Ya, Nabi Daud didatangi oleh mana? Lalu eh, dua manusia yang sebenarnya malaikat itu salah satunya bilang kepada Nabi Daud, saya kok punya kambing satu, padahal saudara saya ini punya kambing 99. Saya hanya punya satu kok mau diminta dia. Lalu minta keadilan kepada Nabi Daud. Lalu Nabi Daud apa namanya memberilah Nabi Daud semacam keputusan atau keadilan. Tetapi di ayat berikutnya itu unik ya, sebentar. Tetapi di ayat berikutnya itu unik. Ketika Nabi Daud setelah memberikan keadilan, ini saya bacakan ayatnya ya. Surat Sot ayat 25. Ya, ini saya bacakan ayatnya. Nah, 24 ya, surat Sot ayat 24. Setelah Nabi Dawud itu memberikan keadilan kepada apa dua orang tadi, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa kharra raki'aw wa anab. Fastaghfara maka meminta ampun Nabi Daud rabbahu kepada Tuhannya, kepada Allah, wa kharra raki'an lalu beliau tunduk rukuk wa anaban dan Nabi Dawud itu bertobat dengan tobat yang tadi, dengan tobat yang inabah tadi, anab, doa yang sungguh-sungguh. Nah, itu sebenarnya Nabi Daud bertobat dari apa? Dia kan benar. Ada orang minta keadilan ya diberi keadilan. Tapi benar, tapi mengapa lalu ujungnya disuruh akhirnya Nabi Daud bertobat? Ya, maka dalam konteks kesufian lalu dikatakan bahwa Nabi Dawud merasa bisa memberi keadilan saja itu sudah dosa, merasanya itu loh. Kalau memberi keadilannya itu wajib, wong dia pemimpin ya. Tetapi merasa bahwa aku loh ada akunya, merasa ada aku. Nah, itu aja itu sudah
disebut sebagai sebuah dosa. Makanya fastaghfaro rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka di situ disebut anab. Anab itu ya tobat. Ya, tapi tobat yang tadi, tobatnya orang khawasil khawas tadi. Bukan tobat dari kesalahan loh ya. Jadi ini sama sekali tidak mengurangi kalau Rasulullah misalnya maksum gitu, terpelihara tidak mengurangi derajat itunya. Justru itu memperlihatkan bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita derajat-derajat tertinggi itu. Bagaimana Allah memberi kita derajat-derajat tertinggi itu. Maka di sini itu unik ya. Jadi memang unik. Ini Nabi Daud nggak melakukan kesalahan, tetapi justru fastaghfara rabbahu. Dia justru meminta maaf kepada Tuhannya. Wa kharra raki'an wa anab. Jungkel, jungkel. Wa kharra itu jungkel apa namanya? Tertunduk, rukuk, wa anab dan tobat. Nah, ini itu kisah Nabi Daud. Dan itu menggambarkan hal ini sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah Allah dawuh wastaghfir li dzambik dan bertobatlah dari dosamu maksudnya bukan dosa-dosa syariat, bukan dosa-dosa hakikat tetapi dosa-dosa yang dosa yang dalam tanda petik apa namanya eh, rasa akunya itu li dzambi wujudika yaitu dosa kamu merasa ada. Wahua wahada dan proses semacam ini huwa itu disebut al-inabah itu disebut al-inabah. Jadi al-inabah itu maknanya begitu ya. Bukan dosa dari dosa-dosa awam, bukan dosa dari dosa-dosa, oh saya, hati saya masih iri, dengki. Ya kalau orang-orang kayak Rasulullah, kayak para nabi ya sudah nggak ada itunya, sudah sempurna. Tetapi tentu sebagai wujud manusia, ya ada identitas-identitas yang melekat kepada diri Rasulullah, identitasnya. Bahwa Rasulullah, saya orang Quraisy, itu kan ada identitas-identitas semacam itu. Nah, itulah sebenarnya yang lalu diistighfari oleh Rasulullah. Jadi istighfar dari identitas-identitas keakuan. Itu salah? Enggak ada salah. Tetapi itu belum derajat kefanaan, belum derajat kesempurnaan. Nah, itu loh ya. Jadi semua ibadah kita ya saya ulangi lagi sebenarnya adalah ya ibadah itu perjalanan dari la ilaha illahua menuju la ilaha illa ana. Entah sodakoh kita, entah sholat kita, entah puasa kita, entah jihad kita, semuanya adalah perjalanan dari la ilaha illa huwa menuju la ilaha illa ana. Nah, dalam Fatihah juga demikian tadi sudah saya singgung ya. Jadi ketika kita membaca Fatihah kita menghayati seperti itu. Nah, sehingga kita nanti jadi apa namanya? eh, Perjalanan kita adalah perjalanan menuju suwung, perjalanan menuju hening, ya ini tadi, perjalanan menuju hening, perjalanan menuju suwung, perjalanan menuju diam, perjalanan menuju sunyi, perjalanan menuju fana. Itulah perjalanan ibadah kita. Dan di dalam apa konteks-konteks kesufian hal semacam ini apa dijelaskan oleh para kekasih, ditularkan kepada kita agar kita bersedia memahami bahwa perjalanan tidak bukan berhenti di la ilaha illa huwa, tapi perjalanan itu pada akhirnya, pada puncaknya harus sampai kepada la ilaha illa ana, sampai kepada keheningan, sampai ke dalam kepada suwung, sampai kepada sunyi, sampai kepada diam dan sampai kepada fana. Ya, demikian teman-teman untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan apa membahas konteks-konteks keheningan, simbol-simbol keheningan yang diajarkan oleh apa oleh para sufi atau oleh para kekasih. Ya, terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.